Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivon Margiati. Nah, di kesempatan kali ini kita lanjut ya teman-teman untuk membahas kisi-kisi CPNS atau P3K bagi teman-teman yang daftar di formasi pustakawan atau di bidang perpustakaan. Nah, di sini aku kasih soal-soal yang semakin variatif ya teman-teman, lengkap dengan pembahasannya. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu ya, klik tombol subscribe-nya. Silahkan juga klik tombol lonceng di samping kanannya, supaya kalau aku upload video, teman-teman gak ketinggalan video-video yang aku share. Dan silahkan kalian like, komen jika ada pertanyaan, dan silahkan share juga ke teman-teman kalian, supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oh ya, buat teman-teman semuanya, aku minta saran, baiknya kalau aku bikin video itu dikasih background nggak ya, biar teman-teman semakin semangat ketika belajar tentang soal-soal seleksi kompetensi bidang perpustakaan ini, atau mending memang nggak usah dikasih aja, biar kalian lebih konsentrasi ketika menyimak video ini. Aku tunggu saran dari teman-teman ya, karena aku memang bingung baiknya dikasih apa enggak kayak gitu. Nah, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Sekarang kita simak aja yuk pembahasan kita kali ini. Soal yang pertama. Berikut ini adalah jenis-jenis bahan perpustakaan kecuali. Hati-hati ya teman-teman, ada jenis-jenis bahan perpustakaan, ada jenis-jenis koleksi perpustakaan. Itu berbeda ya teman-teman jawabannya. Kita lihat opsi jawabannya. A. Kertas, B. Pita magnetik, C. Piringan atau disk, D. Bahan grafika, atau E. Fotografi. Kecuali. Jawabannya adalah yang D. Bahan grafika. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah kertas. Kertas itu terbuat dari berbagai serat, antara lain serat binatang, serat bahan mineral, serat sintetis, serat keramik, dan serat dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada pita magnetik, itu digunakan untuk merekam data dan suara. Contohnya pita kaset yang diperkenalkan pada tahun 1960-an. Kemudian ada juga piringan ya teman-teman. Piringan adalah lembaran plastik atau ebonit yang berbentuk bulat atau sirkular yang digunakan untuk merekam suara dan komputer digital. Biasanya piringan ini dilapisi dengan oksida besi seperti pada pita rekaman. Kemudian yang keempat ada bahan fotografi. Dalam pengertian yang luas di perpustakaan mencakup film gambar hidup atau film hitam putih dan berwarna, bentuk mikro atau mikrofilm dan mikrofis, koleksi foto atau hasil cetakan dan negatif foto. Lanjut soal nomor 2. Berikut ini faktor yang menyebabkan kerusakan bahan perpustakaan kecuali A. Faktor lingkungan yang meliputi sinar, cahaya, dan suhu udara. B. Segala binatang yang ada di perpustakaan. C. Kotoran atau debu yang melekat pada bahan perpustakaan. D. Perlakuan manusia terhadap bahan perpustakaan. Atau E. Faktor biota. Hati-hati nih teman-teman, ada dua opsi jawaban yang hampir sama ya. Jawabannya adalah yang B. Segala binatang yang ada di perpustakaan. Nah, maksudnya apa yang tadi opsi jawaban hampir mirip, yaitu yang B dengan E. Itu sama-sama binatang ya teman-teman, tapi kenapa jawabannya kecuali itu adalah yang B? Karena tidak semua binatang yang ada di perpustakaan itu merusak koleksi. Nah, untuk penyebab kerusakan fisik terhadap bahan perpustakaan dapat dibedakan menjadi dua faktor utama, yaitu yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang melekat pada fisik bahan perpustakaan itu sendiri. Adapun penyebabnya berkaitan erat dengan proses pembuatan bahan dan unsur lain seperti kualitas kertas, tinta, serta aksesoris yang ada pada bahan perpustakaan. 2. Ada faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan di sekitar bahan perpustakaan, meliputi suhu dan kelembapan, cahaya, polusi udara, serangga, tikus, jamur, bencana alam, serta manusia itu sendiri. Soal nomor 3. Mengoptimalkan atau mengukur, memonitor, dan mengendalikan kondisi lingkungan berupa pengendalian udara seperti kelembapan dan udara bersih,
penggunaan AC, dan memonitor kebersihan ruangan untuk memperpanjang usia bahan perpustakaan disebut dengan titik-titik. A. Preventive conservation. B. Active conservation. C. Passive conservation. D. Restorasi. Atau E. Leaf casting. Jujur, siapa nih yang baru dengar istilah-istilah ini, terutama leaf casting? Aku juga baru tahu ada istilah leaf casting ketika aku ikut diklat pelestarian bahan pustaka dari Perpusnas. Ternyata ilmu perpustakaan itu banyak banget yang harus kita pelajari, banyak istilah yang baru bagi aku pribadi. Jadi jangan sampai teman-teman itu mengira perpustakaan itu hanya sekedar buku, hanya sekedar reservasi dan konservasi, hanya sekedar rak-rak, hanya sekedar petugas pustakawan. Tapi ternyata di dalam dunia perpustakaan itu banyak banget yang menarik, teman-teman. Jadi silahkan nanti teman-teman pelajari tentang perpustakaan yang lebih dalam, nanti akan tertarik dengan sendirinya. Itu yang aku alami ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang C, passive conservation. Nah, akan aku jelasin satu-satu ya teman-teman. Preventive conservation yaitu pelestarian yang mencakup pelatihan, membangun kesadaran pelestarian koleksi, dan adanya pustakawan yang profesional yang dapat menangani pelestarian, pembentukan tim, kesiapan menghadapi bencana, serta mengadakan pelatihan dalam menghadapi kemungkinan adanya bencana. Sedangkan active conservation adalah tindakan yang berhubungan langsung dengan koleksi. Tindakan ini meliputi membuat kotak pelindung dan membungkus ulang koleksi, menjilid ulang dengan mengganti lembar pelindung atau end paper dengan kertas bebas asam, membersihkan koleksi, menetralkan asam atau deacidification, dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan preventive conservation dan active conservation. Kalau untuk pengertian restorasi, yaitu tindakan untuk memperpanjang umur koleksi dengan memperbaiki tampilan fisik koleksi agar mendekati keadaan semula sesuai dengan aturan dan etika konservasi. Jadi kalau restorasi itu udah turun tangan memperbaiki koleksi yang rusak kayak gitu teman-teman. Nah, sedangkan leaf casting, ini yang aku maksud tadi, leaf casting itu merupakan teknik yang digunakan untuk menambal bahan pustaka yang mengalami kerusakan dengan menggunakan pulp atau bubur kertas sebagai bahannya. Mesin yang digunakan dinamakan leaf caster. Paham ya teman-teman? Jangan pusing. Soal nomor 4. Tindakan yang bukan merupakan tindakan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah titik-titik. A. Melakukan pemeriksaan bahan perpustakaan secara berkala. B. Menyimpan dan menata bahan perpustakaan di rak. C. Membersihkan tempat penyimpanan. D. Menurunkan kelembapan udara. Atau E. Mengatur sirkulasi udara. Hati-hati ya teman-teman, soalnya adalah bukan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Menyimpan dan menata bahan perpustakaan di rak. Kok bisa jawabannya itu, Mbak? Nah, ini aku kasih penjelasan. Salah satu pelaksanaan passive conservation adalah mencegah kerusakan karena faktor biota. Tindakan yang dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan melakukan 1. Pemeriksaan bahan perpustakaan secara berkala. 2. Membersihkan tempat penyimpanan. 3. Menurunkan kelembapan udara dan mengatur sirkulasi udara. 4. Mengatur penyusunan bahan perpustakaan di dalam rak atau lemari. Pada rak atau lemari sebaiknya diberikan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga seperti camphor dan naphthalen. Nah, untuk jawaban yang B tadi adalah menyimpan dan menata rak koleksi di rak. Itu harus diatur ya teman-teman. Jadi diatur penyusunannya di dalam rak lemari. Misal jangan terlalu mepet atau jangan terlalu kenceng banget natanya. Jadi tetap dikasih kelonggaran untuk sirkulasi udara. Juga baik dikasih kayak camphor, terus ada kapur barus, dikasih naphthalen kayak gitu teman-teman. Jadi nggak asal ditata dan disimpan di rak kayak gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya. Terus soal nomor 5.
menambal dan menyambung yang dilakukan untuk mengisi lubang-lubang dan bagian yang hilang pada kertas atau menyatukan kembali kertas yang robek akibat bermacam-macam faktor perusak disebut titik-titik. A. Mending, B. Lining, C. Enkapsulasi, D. Bleaching, atau E. Rebinding. Jawabannya adalah yang A. Mending. Mumet nggak? Pusing nggak? Makin banyak istilah di perpustakaan ya teman-teman. Ini adalah istilah-istilah di bidang, biasanya di bidang preservasi konservasi. Biasanya kalau di tempatku itu di bagian pengembangan perpustakaan. Di sana ada kegiatan seperti ini. Nah, aku jelasin dulu untuk teman-teman semuanya. Teknik perbaikan bahan pustaka itu, BP itu adalah bahan pustaka ya teman-teman. Itu ada 8 ya teman-teman. Yang pertama adalah deasidifikasi, 2 bleaching, 3 mending, 4 laminasi, 5 lining, 6 enkapsulasi, 7 rebinding, 8 kotak pelindung. Apa nih istilah baru ya teman-teman? Kita bahas satu persatu. Untuk pengertian dari deasidifikasi adalah cara yang dipakai untuk menetralkan asam dan memberi bahan penguat atau buffer untuk melindungi kertas dari pengaruh asam dari luar. Kemudian ada bleaching atau pemutihan pada kertas. Bleaching nggak hanya untuk kulit manusia ya teman-teman, ternyata bleaching itu juga diterapkan pada kertas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan noda dan warna kuning kecoklatan yang terjadi karena pengaruh faktor kimia, biota, udara lembab, dan tetesan air. Jadi kayak bleaching itu untuk menghilangkan noda, misalnya kayak di buku atau kertas itu biasanya ada yang warnanya udah coklat, terus ada yang bercak-bercak coklat atau foxing namanya teman-teman. Itu bisa dipulihkan lagi keputihannya dengan cara bleaching ini. Terus ada lagi laminasi. Laminasi itu adalah teknik memperkuat kertas atau dokumen melalui pelapisan 2 lembar tisu Jepang pada permukaan kertas atau dokumen. Terus ada lining ya teman-teman. Lining itu adalah teknik memperkuat kertas dengan memberi lapisan penguat pada bagian belakang kertas atau dokumen. Proses ini digunakan untuk kertas atau dokumen berupa gambar atau peta atau lembaran lepas yang rusak, rapuh, atau robek. Nah, kemudian untuk perbaikan bahan pustaka berikutnya adalah enkapsulasi, yaitu cara untuk memperkuat kertas atau dokumen yang berbentuk lembaran lepas dengan cara setiap lembar dokumen atau kertas dilapisi atau diapit dengan 2 lembar plastik polyester atau mylar dan bebas asam. Kemudian rebinding, yaitu tindakan menjilid ulang bahan pustaka, dilakukan pada bahan pustaka yang telah rusak jilitannya, seperti rusak punggungnya, lepas covernya, lepas lembaran-lembarannya, dan sebagainya. Kemudian ada kotak pelindung, digunakan untuk menyimpan bahan perpustakaan yang sudah tidak dapat dilakukan perbaikan karena kondisi yang terlalu rapuh. Kotak pelindung juga dibuat untuk melindungi dokumen dari kerusakan. Bahan yang digunakan adalah karton bebas asam dan dibuat dengan ukuran yang sesuai. Oke teman-teman semuanya, cukup 5 soal dulu ya untuk part 3 kali ini. Semoga banyak materi yang bisa membantu teman-teman untuk menghadapi seleksi kompetensi bidang untuk perpustakaan ya. Baik teman-teman yang daftar CPNS ataupun P3K. Nanti insya Allah akan aku lanjut lagi untuk membuat soal-soal part selanjutnya. Dan aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu, gratis loh teman-teman, supaya aku lebih semangat bikin konten untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih ya udah melihat video aku sampai selesai. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.